Halo pagi businesspreneur semuanya. Kita ketemu lagi nih di acara Business Q&A di 1 jam ke depan hari Senin ini bersama Pak Baskoro Hadi. Nah, di sesi ini seperti biasa sampai 1 jam ke depan teman-teman bisa tanya jawab langsung bersama Pak Baskoro dan teman-teman boleh tanya apa aja. Boleh tanya terkait dengan value creation, tentang branding, marketing, ataupun misalkan teman-teman punya pertanyaan lain seputar bisnisnya teman-teman, itu silahkan. Pagi Mas Adi, pagi juga nih ingredient X herbs. Oke, kita connect dulu ya ke Pak Baskoro. Nah, mungkin untuk teman-teman yang kemarin sempat ikutan bisnis forum, jadi jangan lupa download aplikasinya Bisnis ID. Jadi teman-teman bisa download, ketika sudah download aplikasi Bisnis ID, teman-teman bisa akses tayangan ulangnya Bisnis Forum secara gratis. Dan sudah ada dari Maret, kemudian Februari, Januari, dan tahun 2020. Jadi teman-teman bisa lihat. Pagi Pak Bas. Hey, pagi Mel. Apa kabarnya? Baik Pak. Alhamdulillah. Udah segar nih pagi-pagi nih. Senin pagi. Yes. Tanggal berapa sekarang kita nih? 20? Tanggal 26 Pak. 26. Wah, Masya Yes. Allah. Hampir habis April. Iya udah mau masuk bulan 5 nih Pak. Iya, hampir setengah. Game-nya hampir setengah tahun 2021 ya. Benar sekali. Iya, iya. Wah, ada banyak nih yang join nih. Wah, ada Zul, Dapur Sastro, Isma, Nara Catering, Jogja. Halo-halo semua nih. Ups, salah pencet. Kok saya bisa invite dari sini juga email ya? Ternyata. Oh gitu. Mungkin karena sekarang bisa ini kali ya Pak. Bisa 3 ya. Iya mungkin ya. Karena ini kan saya kalau lagi scrolling down ya screen-nya itu suka kepencet terus nanti dia masuk ke kolom invite gitu. Ah oke. Walaupun saya bukan hostnya ya. Wah, Hmm, Fitra juga ada di sini, Fitra. Halo pagi. iya. Apotek Askia. Wih, halo, halo. Kemarin sempat ada info Wah, juga Pak dari yang nontonin live. Katanya kalau yang di bawah kan suka ketutupan tulisan tuh mukanya. Jadi bisa mm-mm. kita juga tuh Pak. Kalau Pak Bas, Gimana, gimana? kalau di yang di Oh, muka bawah itu kan sering ada tulisan tuh. heeh. Nah, itu juga bisa kita switch, Pak, katanya. Switch-nya? Oh, tuker Switch itu, tempat gitu. Saya di atas, Melisa di bawah gitu. benar, mukanya bisa. Oh, ya janganlah. Lebih baik saya aja yang ada tulisan mukanya. Kalau Melisa jangan. That's okay. Iya, iya, iya. Oke, Oke. itu kita mulai saja ya, Pak, ya. Hmm, Oke, boleh, boleh. partner semuanya, kita ketemu lagi nih di acara Bisnis Q&A di hari Senin ini, 26 April 2021, bersama Pak Baskoro Hadi. Jadi seperti biasa, 1 jam ke depan, teman-teman di sesi ini bisa tanya jawab langsung dengan Pak Baskoro, bisa silakan tulis di kolom komen atau di bagian pertanyaan. Nah, teman-teman nggak perlu sungkan, jadi boleh boleh tanya apa aja ya Pak ya, selama bisa dijawab, Iya. kita akan jawab. Ya, betul sekali. Oke, silakan Pak Bas, mungkin ada yang mau di-share dulu Pak. Oke, well, ya, ya. Saya ingin nyapa lagi nih teman-teman. Selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kita doakan ya untuk para pejuang yang mengalami
mungkin nasib tragis ya kalau kita bilang ya di KRI Nanggala 402. Jadi satu kehilangan besar buat kita semua bersama anak bangsa dan semoga mereka arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hal yang harus kita hayati bahwa itu satu kehilangan besar. Lalu juga teman-teman selamat berpuasa juga bagi teman-teman yang sedang menjalani puasa. Tanpa terasa kita juga setengah jalan nih, hampir setengah jalan ya di menjelang Ramadan ini. Terus yang ketiga, melihat situasi yang terjadi di India, saya ingin mengajak teman-teman juga tetap safe distance, cuci tangan, pakai masker terus. Ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. India yang paling parah, tetangga kita Malaysia juga kemarin parah karena di sana juga mirip-mirip ada bazar rame-rame ya. Kalau ya kayak kita sama lah kalau pas buka ngabuburit itu pada ngumpul dan itu tanpa disadari juga menjadi sumber dari penularan. Benar jangan sampai kita lupa, underestimate, apalagi sekarang menjelang Lebaran suka buka puasa bersama. Tolong ya, walaupun kita sama keluarga, tolong jaga lah. Banyak juga saudara saya langsung dan juga teman-teman dekat saya juga meninggal mengalami COVID. Jadi tolong kita saling menjaga dan supaya COVID ini tidak kembali melejit di Indonesia. Itu sih beberapa hal yang saya ingin sampaikan pada teman-teman ya. Kita sadar akan keamanan dan kesehatan masing-masing juga. Oke, ya kemarin kita ngobrolin apa aja ya, Mel ya. Jadi pas Sabtu soal legal ya di business.id ya, mengenai PT dan CV. Menarik sekali perbincangannya Pak Budi dengan Mas Bimo. Ya, satu hal yang saya pikir juga tidak bisa dianggap remeh ya. Dan juga orientasinya selalu nggak jauh-jauh dari kita ingin berhemat, istilahnya berhemat dari pajak, yang akhir-akhirnya sebenarnya justru bukan berhemat ya, mau untung jadi buntung. Dan itu perlu benar-benar dipahami ya. Dan sebenarnya juga momok yang namanya pajak itu kalau kita pikir-pikirkan itu suatu kewajiban kita ya sebagai warga negara sebenarnya ya. Kayak nggak beda yang kita sedekah kalau di agama kita masing-masing ya. Jadi sebenarnya kalau itu menjadi hak orang lain ya sebaiknya kita lakukan lah gitu ya. Dan juga tentunya menjadi PT pun banyak manfaatnya ya, sehingga kalau nanti kita berinvestasi macam-macam tidak akan kerepotan ya, nggak usah bingung-bingung lagi untuk mengalihkan atau menaikkan status CV ke PT. Itu ya, itu hari Sabtu. Lalu di hari Minggu kita bicara ya, kebenaran sesi saya akhirnya bergabung dengan Yuzak dengan ilmu keuangan. Kita beramal jariah ya, ini versi ilmu keuangan. Jadi saya berterima kasih semalam diundang Yuzak untuk ikutan beramal jariah. Jadi saldo amal jariah saya paling nggak naik sedikit lah ya. Nah, kita bicara mengenai gross margin ya. Gross margin dari sisi keuangan secara murni, lalu juga dihubungkan ke value creation. Nah, ini yang saya ingin mungkin lebih banyak saya ringkas di pagi ini sehingga teman-teman bisa lebih menghargai lagi gross margin itu tentunya, dan bagaimana gross margin itu bisa tebal istilahnya, timbang tipis atau tidak menguntungkan ya bisnis kita. Oke, jadi poin soal gross margin. Teman-teman harus memahami apa itu gross margin. Ya, tentu udah pada tahu ya, tapi masih banyak yang salah
salahnya yang sederhana. Salahnya umpamanya, pertama yang namanya gross margin itu adalah persentase. Kalau kita bicara margin, istilah margin itu selalu persentasinya, bukan absolutnya. Ya, itu yang pertama yang saya ingin luruskan. Mungkin semalam saya juga sudah sampaikan, tapi nggak terlalu digarisbawahi. Oke, saya ulangin. Yang namanya gross margin itu adalah persentasenya, bukan absolutnya. Kalau yang namanya gross margin yang absolut itu adalah angka rupiahnya ya. Itu namanya gross profit. Gross profit. Oke. Nah, itu absolutnya. Uangnya, jumlah uangnya. Nah, kebanyakan masih berpikir bahwa margin itu adalah uangnya. Oke. Nah, itu tidak benar. Istilah yang tepatnya adalah gross margin dan gross profit. Nah, gross profit atau gross margin itu apa sih? Yang sederhananya gross profit atau gross margin itu apa namanya harga jual kita ya ke siapapun itu, pihak manapun, yaitu net sales revenue ya, net sales revenue atau pendapatan penjualan atau omset yang net bukan yang gross itu dikurangin COGS, cost of goods sold, atau bahasa Indonesianya HPP. Nah, sebenarnya HPP itu juga apa namanya? Kalau saya bilang sih istilahnya kurang tepat ya. Karena disebutnya harga pokok penjualan, benar kan? Kalau bahasa Inggrisnya terminologinya jauh lebih tepat karena disebutnya COGS, cost of goods sold. Cost, biaya. Kalau di bahasa Indonesia kenapa kok jadi harga? Ya, itu makanya saya selalu menggunakan COGS supaya juga implementasinya itu jelas nantinya. Bukan harga itu adalah biaya. Ya, cost of goods sold. Nah, makanya teman-teman sering memperhatikan saya lebih banyak menggunakan istilah bahasa Inggris karena memang faktanya jauh lebih tepat gitu ya. Dan nggak apa-apa kita pakai istilah yang lebih dikenal, tapi kadang-kadang suka definisinya itu sedikit kalau saya bilang melenceng ya dari biaya menjadi harga karena implikasinya nanti cukup besar untuk penerapannya. Oke, jadi saya ulangi lagi sederhananya yang namanya gross margin atau gross profit itu adalah net sales revenue atau omset teman-teman bilang dikurangi cost of goods sold ya, cost dari penjualannya dari biaya untuk penjualan itu atau HPP. Oke. Nah, bagaimana kita bisa supaya mendapatkan gross margin tadi atau gross profit? Ingat, margin adalah persentasenya, gross profit adalah nilai uangnya. Bagaimana nih kita untuk mendapatkan gross margin yang setinggi-tingginya atau yang seoptimal mungkin? Ya tadi komponen sederhananya kan ada dua ya. Kalau kita bicara di net sales revenue, itu sebenarnya penggeraknya adalah price times volume. Ya, jumlah apa namanya pendapatan kita dikalikan harganya. Nah, ya harga tadi ya, volume kali harga. Nah, sedangkan volumenya itu ada dua sumbernya, yaitu dari konsumen langsung, ya, atau konsumen apa namanya? Sorry, saya ulangin lagi biar lebih jelas. Jadi volume itu bisa menjadi dari dua sumber. Konsumen baru, ya setiap kali besok jualannya ke saya, terus besok lagi jualannya ke Melisa, dan seterusnya. Jadi penambahan jumlah konsumen baru. Tapi bisa juga dikombinasikan dengan konsumen yang sama, konsumsinya ditingkatkan. Jadi nggak jualan ke Melisa, tapi tetap jualannya ke saya, hanya saya
dipengaruhi untuk membeli lebih dari yang saya biasa beli. Biasanya beli 2 menjadi 4. Nah, jadi itu sumber sederhananya volume itu dari 2 itu. Istilah kerennya vertical dan horizontal. Kalau vertical, yaitu saya dipengaruhi konsumen yang sama untuk membeli lebih dari yang biasa saya beli, peningkatan konsumsi. Kalau yang kedua, vertical berarti saya mencari konsumen baru. Oke? Nah, kalau itu sudah dipahami, kita jadi sekarang menjadi harus mengambil satu keputusan lah. Sebaiknya yang mana nih? Untuk ngedrive volumenya tadi ya. Kalau price tadi komponen keduanya. Volume tadi antara 2, konsumen yang baru atau konsumen yang sama dengan konsumsi yang lebih tinggi. Nah, 2 hal ini biasanya bukan pilihan satu atau yang mana. Biasanya dua-duanya tetap dilakukan. Hanya mana yang sebenarnya yang perlu didorong. Kalau dari pengalaman saya di beberapa perusahaan multinasional dan juga meluncurkan produk-produk baru, itu memang di awal kalau kita produknya baru ya kita akan mengembangkan customer base dulu. Jumlah konsumen yang sebanyak-banyaknya dulu. Tapi di giliran kita sudah berkembang, biasanya komposisi untuk meningkatkan konsumsi itu baru di drive lebih kuat lagi. Karena kan kita untuk merekrut terus yang baru itu memerlukan investasi yang tidak kecil. Istilahnya sales conversion-nya atau conversion cost-nya untuk konsumen menjadi konsumen kita itu jauh lebih tinggi ketimbang kalau saya meyakinkan konsumen yang berada untuk beli lebih banyak. Nah, itu sudah hukum alamnya, di mana conversion cost untuk konsumen baru akan pasti lebih tinggi daripada konsumen yang sudah ada atau current consumers. Ya gampang lah ngitung matematisnya kan. Kalau mereka masing-masing 2 grup ini terpapar satu iklan, ya pasti karena saya udah beli, kalau di-convert, saya belinya lebih banyak daripada konsumen yang baru. Itu secara matematis seperti itu. Oke? Nah, kalau kita sekarang sudah paham itu, hubungannya apa dengan value creation? Nah, ingat, yang namanya value creation itu, tujuan utamanya untuk sehingga produk kita menjadi unik dan relevan. Unik, diferensiatornya lebih kuat, dan jelas, terus juga relevan karena memang itu yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, komponen value creation ini itu sangat penting untuk ngedrive itu tadi mencari konsumen yang baru dan juga meningkatkan konsumsi terhadap konsumen yang ada sekarang. Makanya topik semalam itu menghubungkan value creation dengan gross margin itu karena mekanismenya seperti ini. Oke, value creation is what people buys. Nah, value creation akan drive volume dari sisi horizontal dan vertikal tadi. Oke, nah kalau itu kita udah dapat, kita benar-benar bisa bersaing di pasaran, bisa istilahnya memancing lebih banyak konsumen, automatically sales revenue kita akan meningkat, basis kita akan lebih tinggi. Nah, kalau itu udah bagus, berarti kan top line kita istilahnya menjadi sangat besar. Oke? Nah, habis itu kan tadi rumusnya adalah gross margin atau gross profit, net sales revenue minus cost of goods sold ya, atau HPP ya. Nah, kalau itu udah besar, dikurangin dengan cost of goods. Anggap saja cost of goods-nya itu kita punya pengaruh yang tidak terlalu besar seperti halnya kalau kita mempengaruhi net sales revenue tadi ya, karena kita punya value. Walaupun tetap kita secara teknis bisa mempengaruhi atau bernegosiasi lah kata persisnya dengan supplier ya. Nah, itu bisa dibayangkan kalau semakin kita besar
skala kita sebagai suatu perusahaan atau skala kita sebagai unit bisnis, itu kita jauh bisa lebih bernegosiasi dengan supplier kita. Hmm. Kasarnya biasa kita jualan apa, anggap aja minuman kekinian. Dikala kita hanya ordernya 1.000 cup per bulan ke supplier itu, dan kita dapat harga tertentu dari supplier itu, dan tiba-tiba kita menjadi jualannya 1 juta cup per bulan, itu udah akan beda. HPP-nya atau cost of goods sold-nya akan bisa dinegosiasikan dan cenderung menurun. Itu apa yang dilakukan. Makanya perusahaan-perusahaan besar itu juga diuntungkan dengan skalanya, sehingga mereka bisa mendapatkan bahan bakunya jauh lebih rendah daripada bisnis-bisnis yang skalanya kecil. Jadi dengan kata lain, kalau saya sebagai penjual cup terhadap dua bisnis yang berbeda, yang beri 1.000, pasti saya kasih harga X. Kalau yang belinya 1 juta per bulan, pasti saya akan berikan harganya X minus diskon yang lebih besar. Ya. Jadi itu keuntungannya kalau bisa diurutkan, kita meningkatkan net sales revenue, omset dengan value, automatically itu membesar, atau kita sebutnya top line ya, net sales revenue besar, terus pengurangnya yang mana itu HPP menjadi lebih kecil lagi. Ya, bisa menjadi lebih kecil lagi, sehingga dikurangin ya atasnya lebih besar, yang pengurangnya lebih kecil, secara matematis berarti gross marginnya, persentasenya meningkat, alias gross profitnya juga lebih besar. Oke, jadi secara matematis sederhana sekali. Kalau kita sudah punya gross profit menjadi lebih besar, tentunya itu akan membuat kita lebih mampu lagi untuk berinvestasi di OPEX-nya atau expense-nya, biaya-biaya lainnya untuk marketingnya, bisa kita lebih mampu melakukan riset, lebih mampu untuk menggunakan itu untuk iklan, brand activation, segala aktivitas promosi dan komunikasi, terus juga biaya-biaya gaji, sewa, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke? Nah, jadi itu secara singkatnya kenapa kita benar-benar harus concern soal gross margin atau gross profit yang seoptimal mungkin. Dengan caranya menggunakan value creation, sehingga akan ngedrive volume yang jauh lebih tinggi, dan juga tentunya price-nya juga kita, kalau kita udah belajar e-course ya di business.id soal value creation, value kita meningkat, price-nya juga meningkat lagi gitu ya. Konsumen lebih bersedia membayar produk atau jasa kita dengan yang lebih layak lagi, yang mana itu kecenderungannya lebih tinggi dari sebelumnya. Itu sih teman-teman. Oke, kayaknya belum ada pertanyaan, apa masih pada ngantuk nih? Ada tadi Pak beberapa pertanyaan di atas. Oke, soalnya tetap semangat ya teman-teman, ya, nggak bingung ya. Nah, makanya kalau bingung langsung tanyakan aja. Jadi saya coba tadi menjelaskannya secara sistematis supaya jelas. Tapi saya juga nggak tahu kan teman-teman sudah cukup jelas apa enggak. Jadi kalau masih belum jelas, tolong langsung ditanyakan. Jadi lebih memperjelas dirinya dan juga buat teman-teman lainnya. Ya, silahkan. Oke, kita ke pertanyaan tadi. Oh iya, tadi ada Mas Rex Marindo sama ada Pak Hadi Kuncoro. Nggak kelihatan. Pagi. Kang Rex dan Mas Hadi, selamat pagi semua. Oke, ini ada pertanyaan dari Adi. Dari mana? Hilang. Sebentar Pak. Dari Adiko 2. Pertanyaan saya, kalau UKM masuk ke Blue Ocean, kategori baru, pemainnya sedikit. Ada tips Pak untuk edukasi pasar dengan biaya UMKM, dan biayanya biaya edukasi berapa dan berapa lama Pak?
Wow, pertanyaannya bagus sekali dan cukup general ya pertanyaannya. Jadi gini, pengalaman saya mungkin mengedukasi ada beberapa kali. Tapi yang selalu saya gunakan contoh itu adalah sewaktu saya di Anlin. Di Anlin itu memang pertama kita masuk ke kategori yang baru atau meredefinisi kategorinya itu. Ingat ya dari saya udah cerita beberapa kali tapi nggak apa-apa ini untuk mungkin ada juga yang masih belum dengar. Jadi dikala Anlin masuk ke Indonesia itu wujud dari produknya itu adalah susu ya. Hanya pengkategorian itu kan bisa beda dari wujud produk yang ada. Nah, jadi bagusnya kategori itu adalah bagaimana atau takdir kita menentukan diri sendiri. Kita mau masuk kategori yang udah ada atau kita menciptakan kategori baru. Ya, nah di Anlin itu kategori yang sudah ada adalah susu. Nah ini modifikasinya adalah Anlin bisa disebut sebagai susu berkalsium. Nah, kategori susu untuk kesehatan tulang. Tapi itu hanya kalau bagi saya tidak terlalu beda jauh susu dengan susu untuk kesehatan tulang. Akhirnya, walaupun itu sudah sedikit membentuk kategori yang berbeda dari yang ada, saya akhirnya majukan lagi ke yang namanya nutrisi kesehatan tulang kategorinya. Jadi bukan susu tapi nutrisi kesehatan tulang. Jadi bisa dilihat dari susu biasa ke susu perjalanannya ke susu kesehatan tulang menjadi nutrisi kesehatan tulang. Oke, nah dengan pemikiran itu dan dengan niat yang seperti itu berarti kita harus mengedukasi pasar, ya mengedukasi pasar. Pasar itu apa sih sebenarnya? Bukan pasar semacam pasar-pasar becek gitu ya. Maksudnya pasar market itu adalah kumpulan dari orang-orang yang kita targetin. Ya. Itu pasar market. Nah, akhirnya apa yang kita perlu lakukan di Anlin bersama tim, yaitu mengedukasi kategori baru ini. Apa sih kesehatan tulang itu? Nah, digunakanlah menggunakan tema yaitu osteoporosis. Jadi kalau teman-teman ingat, hampir 22 tahun yang lalu itu kata-kata osteoporosis sebenarnya belum ada di Indonesia. Ada kata-kata osteoporosis, tapi tidak banyak dikenal kata tepatnya itu ya. Oleh karenanya, mereka harus kita edukasi apa sih itu osteoporosis. Mereka mengenalnya tulang kropos bagi yang mengenal. Jadi masih banyak juga sebenarnya nggak ngerti tulang kropos itu apa sih gitu kan. Akhirnya diperlukan yang namanya edukasi itu. Edukasinya yang melakukan pertama kali ya Anlin karena Anlin yang membuka pasar itu. Nah, biayanya berapa dan apakah UMKM itu mampu melakukan itu? Itu kan pertanyaannya ya. Nah, saya jadi pengen apa namanya ngingetin teman-teman. Jangan apa namanya kita berkecil hati dan kita menganggap kita selalu UMKM kecil 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 terus ya. Sebenarnya Anlin itu juga UMKM-nya di kelas itu sebenarnya. Bayangin aja Anlin Fonterra baru masuk 1 tahun 2 tahun sebelumnya sebelum meluncurkan itu jauh lebih kecil dibanding perusahaan-perusahaan yang ada. Skalanya dengan Nestle, dengan Frisian Flag, ya, Bendera, dengan pemain-pemain lain, itu kecil, cerit gitu. Nah, jadi kalau umpama kita ambil potretnya Anlin dulu nama perusahaannya New Zealand Milk sebelum berubah nama menjadi Fonterra, itu juga encerit gitu. UMKM kelasnya gitu di saat itu. Nah, jadi saya ingin teman-teman melepaskan apa istilah yang mengecilkan diri sendiri. Oke, jangan berpikir begitu. Karena kalau kita punya big dreams, kita punya big plans, di saat itu juga kita sudah siap untuk bersaing dan membuat bisnis itu menjadi besar. Ya, mindset itu yang harus ditanamkan buat teman-teman. Nah, kembali ke investasi apa namanya untuk edukasi itu. Ya kita secara berkala dan melakukannya dengan kreativitas. Jadi di tahun 2000-an itu, awal 2000, di tahun 2000 persisnya, itu kalau saya masuk dan mulai mempunyai misi untuk
mengembangkan pemahaman osteoporosis dan juga tentunya jualan online ya. Itu melakukan dengan cara-cara yang tidak perlu mahal gitu ya. Pada saat itu sosial media belum ada. Sosial media kan baru ada tahun 2014-an ya di dunia ini ya. Nah, itu di tahun 2000 pakai sosial medianya ya, pakai public relations, publicity. Ya sama, kurang lebih banyak banyak gratisannya, tapi yang terpenting adalah bobot kualitas daripada kontennya itu bisa nyampe ke konsumen halayak ramai gitu ya. Kita bekerja sama dengan para jurnalis, teman-teman jurnalis untuk mengedukasi pasar mengenai osteoporosis, bukan mengenai anlin. Mereka nggak mau lah wartawan untuk mempromosikan satu produk ya. Dengan Betul. etika jurnalistiknya kan juga nggak bisa dikompromi ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, biayanya mahal. Nah, kembali lagi kemarin sempat kita singgung yang namanya apa namanya edukasi itu kan bagian dari investasi kita. Hmm. Kalau kita tahu bahwa dengan memberikan edukasi yang dengan skala seperti ini dan kita tahu return-nya atau apa hadiahnya sebesar apa, itu pasti nggak bisa apa namanya kalau hitung-hitungnya udah benar nggak mahal juga gitu loh. Ya kasarnya kita menginvestasikan uang 1 juta, rate of return-nya 10%, dapatnya 1,1. Tapi kalau kita tahu, kita taruh aja 100 juta, rate of return-nya kan 10 juta. Mahalkah itu? Saya rasa enggak. Ya sama kan 1 juta kembalinya 100, dapatnya 100 ribu, 100 juta dapatnya 10 juta. Mahalkah itu? Enggak. Tapi kita tahu, kita investasikanlah 100 juta itu untuk mendapatkan 10 juta, bukan hanya 1 juta. Ya, jadi kembali mahal atau tidak itu relatif dari rate of return dan dari apa yang ingin kita capai. Oke. Nah, berapanya ya tergantung skala masing-masing lah. Oke, kalau kita bicara soal Unilever gitu ya, perusahaannya udah triliunan, dia mengedukasikannya ya tingkatannya paling tidak miliar atau ratusan miliar, kan kurang lebih gitu kan. Pasarnya skalanya sudah besar. Kalau kita mungkin yang di skala menengah, yang skalanya puluhan juta, ya bisa jadi investasinya jutaan rupiah. Nah, ya, jadi yang terpenting adalah kita pasang objektif kita, niat kita, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai ke arah situ. Nah, itu Hmm. yang akan menentukan berapa besar dan berapa biayanya nanti. Jadi saya rasa lebih ke arah mindset ya ketimbang daripada berapa besarnya. Oke, pertanyaan Oke, bagus. yes. Dan tadi penting juga untuk kita kalau misalnya kayak tadi Anlin itu memang ada mau bring up issue ya Pak ya. Jadi kita bukan hanya mengedukasi kayak ini produk saya, tapi lebih apalagi kalau orang belum tahu tentang isu tersebut kayak tentang osteoporosis. Jadi kita juga mengedukasi nih, mengedukasi konsumen kita mengenai problem yang mungkin mereka belum familiar nih gitu. Iya, betul sekali. Ya, itu bagus sekali Melisa mengangkat kata-kata edukasi ya. Jadi mungkin bedanya edukasi dengan iklan sedikit beda ya. Jadi, kalau edukasi itu hal-hal yang baru, yang mereka tidak paham, termasuk kebutuhan dan problem yang mereka miliki. Kadang-kadang gitu ya Mel ya. Konsumen itu punya problem atau punya kebutuhan tapi mereka nggak sadar. Hmm. Atau mereka sadar tapi mereka tidak peduli karena bukan prioritasnya. Hmm. Nah, kalau dikala kebutuhannya itu satu hal yang mereka tidak pahami, yaitu masuknya ke tingkat edukasi. Kita harus kasih tahu. Tahu nggak yang namanya tulang kropos itu adalah osteoporosis? Tahu nggak osteoporosis itu insidennya di Indonesia adalah apa Sekian. namanya 1 dari 5 atau 2 dari 5 orang tergantung Hmm. kelompok usianya. Nah, itu kan kita mengedukasi. Nah, tahu nggak Anda bisa jadi salah satu dari 2 atau salah satu dari 1 orang di antara 5 yang berisiko osteoporosis. Nah, itu edukasi. Kalau beriklan, ya beriklan itu adalah bagian dari promosi. Kita memperkenalkan diri, kita mengangkat topik itu, mempromosikan siapa kita. Itu berpromosi atau beriklan lah kurang lebih.
Jadi ada dua hal yang berbeda. Kadang-kadang kita sebenarnya beriklan tapi kita nyebutnya edukasi, mengedukasi produk kita apa, kayak gitu. Ya, ya ngajarin juga, tapi itu lebih cocoknya mempergunakan istilah kita mempromosikan produk kita. Hmm, Ya, yes. Oke Pak Bas. Kita lanjut ke bakso enak Grand Mutiara. Saya pegang distribusi untuk bakso Mutiara. Kondisi saat ini mengalami stuck Pak untuk daerah tertentu. Ketika buka wilayah baru, otomatis pengenalan baru lagi. Strateginya harus seperti apa ya Pak? wilayah baru berartinya. Ya. Oke. Ya ini kan istilahnya kita pengembangan pasar ya. Pengembangan pasar yang kebenaran juga hubungannya juga dengan pengembangan apa namanya geografi ya. Hmm. Jadi patut diingat tadi saya menyinggung soal kita bicara soal pasar itu adalah kumpulan dari orang-orang, ya. Kumpulan dari prospek consumer kita. Itu bisa di dalam wilayah yang sama atau di wilayah yang berbeda. Nah, kalau kita bicara ke wilayah yang berbeda, pastikan apakah kebutuhannya itu masih sama dengan di wilayah yang kita sudah luncurkan produk itu. Ya, nggak bedanya kalau skala besarnya perusahaan-perusahaan besar kayak Pepsi atau Coca-Cola, dia pasarnya kan wilayahnya itu antara negara satu dengan negara lain. Kalau kita mungkin di Indonesia antara provinsi satu dengan provinsi lain, atau dari kota satu ke kota yang lain. Nah, biasanya sebelum kita masuk ke geografi baru, kita harus mengenali konsumen yang ada di atau potensi konsumen yang ada di wilayah tersebut. Ya, apakah penerimaannya sama dengan di pasar yang telah kita masukin sebelumnya atau di current market? Nah, itu yang harus kita cari tahu. Ya. Siapa tahu bakso di sana nggak dikenal. Ini ekstrim aja kan. Berarti perlu edukasi kan. Apa itu bakso, kegunaan bakso itu apa, manfaatnya, terus juga apa namanya, value-value yang bisa apa namanya dibangun bakso di situ. Ya, intinya pastikan apa namanya penerimaannya tuh sama ya atau lebih baik di kota yang baru itu. Yang kedua kita juga harus pahami bahwa sebenarnya apa buying factors-nya, cara mereka membelinya itu juga apakah sama dari tempat sebelumnya. Itu semua hal-hal yang harus dicek mengenai consumernya, ya. Terus juga yang kita suka lupa adalah competitors, pesaing kita. Kalau nggak mau nyebut pesaing seakan-akan ngajak ribut, anggap aja lah, pemain-pemain yang ada di pasar akan kita masukin itu siapa saja, penawaran mereka apa. Ingat, kita kalau berjualan atau berbisnis itu harus selalu unik dan relevan. Ya, kalau kita sama-sama aja dengan apa yang ada di pasaran itu, anggapnya semuanya sama ya, brandnya sama-sama tidak dikenal, terus juga kita penawarannya juga plek ketiplek sama dengan kompetitor yang sudah ada di pasaran itu. Kira-kira alasan apa konsumen yang ada di pasar yang baru itu ingin membeli kita? Menjadi lebih kecil kan kemungkinannya. Dan saat itu pula kita udah bisa eh, memastikan bahwa kinerja dari brand kita di situ akan mengalami tantangan yang sangat besar gitu. Tantangan besarnya karena mereka nggak melihat produk kita unik dan relevan. Tidak ada alasan mereka memilih produk kita. Jadi seperti itu ya. Kita harus apa namanya mempelajari dulu sebelum masuk ke kota baru itu. Banyak sekali kan aspeknya, apakah packagingnya juga cocok, apakah mereka benar-benar peduli soal packaging plastik, umpama ini kalau sampai detail-detailnya. Tapi intinya adalah kita pelajari dulu konsumennya di situ. Yang kedua, pesaing-pesaing kita. Oke, apakah itu apa namanya bisa kita memposisikannya harus dibedakan atau tidak? Hmm. Kayak gitu. Yes, yes. Oke. Ya.
Next, kita ke Classy-Man 19. Ini sempat komen di feed. Bisa ini Pak, cara mencari data untuk dimasukkan ke dalam business plan atau pitching, seperti contohnya demand, market size, market share, dan sebagainya. Apakah cukup bermodal Google, Pak? Oke, ya. Jadi memang dalam kita membangun suatu bisnis itu kan kita juga harus memahami ya, berapa besar problem yang ada di pasar itu ya. Nah, berarti kita kalau menggunakan kamus di SBM 7.0 ya, kelasnya Pak Budi Isman, itu kita harus tahu ya, what is the problem that you trying to solve and how big is the problem, kan? Salah satu pertanyaan dari 12 pertanyaan itu. Nah, itu untuk memastikan, pertama, kita tahu kategori mana yang ingin kita masukin, dan yang kedua, kita tahu besaran kategori itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cari tahunya, kan? Oke. Jadi biasanya cari tahunya itu adalah kita pakai hipotesa atau asumsi dulu. Ya, dengan apa namanya kategori-kategori sejenis atau kategori-kategori ya, yang apa tetangganya yang bisa merepresentasikan kategori kita. Khususnya kalau kategori kita baru, itu untuk nyari data pasti nggak ada juga. Di Google pun nggak ada gitu loh. Hanya kita bisa menggunakan hipotesa atau asumsi, contohnya, bahwa produk baru kita ini kita anggap berhubungan erat dengan produk kategori sejenis yang ada di pasaran. Bisa jadi kita pakai hipotesa bahwa kemungkinan besar kategorinya sama besarnya dengan yang produk sejenis itu, seumpamanya. Ya, jadi itu kalau kita bicara kategori yang benar-benar beda, benar-benar baru, gunakanlah hipotesa dan asumsi untuk kategori yang sudah ada di pasaran, kategori tetangga atau kategori sejenis. Oke? Nah, kalau kita sudah ada atau kita masuk ke kategori yang sudah terbentuk ya, bidang usaha yang terbentuk, kita pasti dengan mudahnya bisa menggunakan BPS lah ya, Badan Pusat Statistik. Itu banyak tuh data-data yang bisa diambil dari situ. Tapi kadang-kadang juga data itu irisannya atau potongannya tidak sesuai dengan kategori kita. Ya. Saya kemarin nyari apa namanya data untuk sepatu aja, sepatu wanita. Itu bayangin loh, Indonesia masuk dalam top 5 ya, top 5 pensuplai apa namanya, top 5 atau top 10 sorry, pensuplai alas kaki di dunia. Tapi kira ditanya pasar di Indonesia berapa, nggak ada, hanya totalnya aja yang ada. Dan totalnya pun adanya dalam bentuk nilai, ya, dalam US dollar pula, bukan dalam rupiah, dalam US dollar pula adanya. Itu sepatu ya. Terus nanti untuk memotong yang wanita, yang laki, yang anak, yang jenis sepatu, yang jenis sendal, itu nggak ada. Ini sebagai contoh ya. Jadi yang ada itu ada gelondongan. Pasar Indonesia menghasilkan senilai berapa kemarin? 50 triliun satu tahunnya. 50 triliun. Apa namanya, dari 50 triliun umpamanya itu, ya ini dari beberapa sumber lah akhirnya diambil lah seperti itu. Nah dari situ nggak ada apa namanya pecahannya. Nah itu kembali kita harus berhipotesa, berasumsi. Contoh umpama ya udah kita ke mana lah, ke department store umpamanya, ke Matahari atau ke Sogo atau ke Metro, kita tanya aja mungkin ke mereka ya, kalau Anda jualan sepatu itu untuk kira-kira laki berapa persen, perempuan berapa persen, anak-anak laki berapa persen. Nah, biasanya mungkin dapat kan kalau kita kumpulin semua data-data itu ya dari mereka. Bisa jadi mereka bilang, anggap aja semuanya persis 25, 25, 25, 25. Ya udah, kita udah punya tuh masing-masing seperempat, seperempat, seperempat tuh, 25%. Ya kita buatlah asumsi tadi dari umpama 50 triliun gitu, umpamanya angka bodoh-bodohan aja ya. 50 triliun ya udah berarti yang untuk wanita dewasa
dan anak wanita menjadi 50% dari 50 triliun, ya 20 triliun gitu ya. Jadi bagaimana kita melakukan survei, selalu akan dibutuhkan hipotesa dan asumsi terhadap data dasar atau data primary lah istilahnya ya. Nah, tetap harus kita lakukan. Itu bisa dicari di mana aja, di BPS, di apa namanya persatuan produsen dari kategori tertentu. Ya, itu bisa di Google semua. Ya, tapi siap-siap aja harus tetap mempunyai hipotesa dan asumsi. Nggak masalah gitu. Karena kita nggak perlu juga 100% akurat kan. Contohnya kalau kita udah bicara tadi mau kita bermain di alas kaki untuk perempuan anak-anak, seperempatnya dari 50 triliun tadi kan 12,5 triliun ya. Ya, 12 tahun. Ya kita di skala bisnis yang sekarang yang menengah atau besar atau kecil, yang penting kita udah tahu 12,5 triliun gitu. Pertama unitnya tuh triliun, bukan ratusan miliar, ratusan juta. Kita tahu triliun. Masalah itu nanti 12,5 triliun atau 13 triliun atau 15 triliun, saya rasa nggak terlalu penting-penting amat gitu. Yang penting kita udah tahu, wah triliunan, kurang belasan triliun, 12,5 triliun. Terus kita ukur, wah ternyata kita jualannya setahun berapa ribu alas kaki, ternyata kita jualannya baru 50 miliar gitu atau 100 miliar. Paling nggak kita ada gambaran, oh ternyata kita masih kecil sekali. Nah, bagusnya kalau kita tahu kecil sekali, bukan mengecilkan diri, tapi kita bisa tahu bahwa potensinya, Masya Allah besarnya. Kita masih 100 miliar, tapi pasarnya itu 12,5 ribu miliar. Wih, berarti kan akan, ya moga-moga menggerakkan kita, wah potensi ini besar sekali. Ya, yes. Jadi bukan hanya apa namanya, jangan mencari akurasi banget di angkanya gitu ya Pak ya, jangan terlalu obses di angka akurasinya sampai titik-titik belakangnya. Cuman itu juga jadi patokan potensi dan tetap harus ada asumsi ya. Karena kalau misalnya kita Google dan kita berharap spesifik Google ngasih yang kita mau, itu sangat jarang ya Pak ya. Kecil sekali kemungkinannya bisa dapat, apalagi kategori-kategori atau potongan kategori yang kita inginkan gitu. Dan juga ini Mel, kan yang tadi umpama basisnya dapatnya 50 triliun dalam US dollar. Bisa-bisa tahun depan pemerintah pun mengeluarkannya angkanya juga apa namanya berbeda lagi gitu. Yang biasanya 50 dengan asumsi growth-nya 5%, tiba-tiba basis yang digunakan bukan 50 triliun lagi gitu. Itu pun jadi maksud saya, sumber datanya pun kadang-kadang juga dia berubah-ubah juga gitu. Jadi kalau kita pikir-pikir ngapain juga kita harus akurat-akurat sekali gitu. Iya benar-benar. Gitu. Oke Pak Bas, ini pertanyaan dari Luxmar Jaya. Wah, ada beberapa pertanyaan nih. Kita coba bahas. Pagi Pak, saya mau tanya, apakah semua jenis produk startup, apakah harus ada problem dan solutionnya? Saya kebetulan startup di bidang clothing dan pernah ditanya tentang problem dan solution. Saya agak bingung, apakah di bidang clothing ada problem dan solutionnya? Soalnya clothing sendiri merupakan kebutuhan. Ya, oke. Ya, pertanyaannya bagus sekali. I have no problem gitu, ngapain harus ada solusinya, umpamanya gitu ya. Jadi gini dulu, dua hal ya. Yang pertama, istilah problem and solution itu untuk memudahkan kita sehingga kita akan terbantukan sebenarnya needs apa yang diperlukan ya. Jadi mungkin ini pemahaman juga ya. Problem and solution itu sebenarnya untuk menggali needs. Oke. Ya kalau saya memang lebih sering ngelihatnya dari needs ya, unmet needs ya, kebutuhan yang belum terpenuhi atau kebutuhan yang belum disempurnakan pelayanannya. Nah, kalau menggunakan kamus yang ada di SBM 7.0 itu sebenarnya lebih mempertajam bahwa sebenarnya problem apa sih? Problem itu kan sebenarnya juga bagian dari kebutuhan mereka.
Ya, jadi mudahnya aja mau itu problem atau need sama-sama. It's all about apa yang diinginkan si konsumen sebenarnya. Sadar atau tidak disadari. Ya, dipahami atau tidak dipahami oleh konsumen itu. Nah, itu tugasnya kita untuk mencari. Oke? Nah, jadi anggapnya sama lah. What is the needs that you want to attend? Ya, atau kebutuhan yang akan Anda hadirkan. Oke? Nah, contohnya kan tadi banyak ya, kayak di apa namanya, Anlin untuk kebutuhan soal perlunya menjaga kesehatan tulang karena ada resiko osteoporosis. Nah, itu kan mereka tidak tahu, tidak sadar, tapi kebutuhannya sebenarnya ada. Oke? Nah, kalau kita lihat yang umum kayak di pakaian ya tadi ya. Nah, di pakaian pun sebenarnya ada needs yang selalu berkembang dan dikembangkan oleh penyedia bisnis ini. Kalau enggak, apa namanya, pakaian mungkin di Jawa dari dulu sampai sekarang orang pakai kain aja terus kan. Atau pakai pakaian tradisionalnya masing-masing. Nah, di situ kepiawaiannya dari pemasar bagaimana akhirnya mereka membutuhkan satu yang berbeda setiap kali gitu. Pakaian, oh di awal untuk sport ya jangan pakai kain lah, pakai pakaian sport lah. Itu contoh awal ya. Ada needs untuk menggunakan produk yang lebih relevan terhadap kegiatan atau occasion masing-masing. Itu kita gali kan di situ. Nggak bedanya juga sabun. Zaman dulu sabun cuma sabun batangan untuk semua. Ya, untuk nyuci pakaian sama untuk badan sama. Akhirnya ada pembeda. Sabun untuk cuci pakaian, sabun untuk cuci badan. Nah, nanti terus berkembang lagi. Sabun untuk badan berbeda lagi untuk muka dan tangan. Dan rambut. Nah, zaman sekarang kalau dipikir orang zaman dulu ada gitu shampoo. Kayaknya nggak ada ya. Nah, itu kan ada perkembangan. Judulnya apa? Sabun kan? Awalnya kan itu berkembang terus ya antara kebutuhan yang ada disadari akhirnya dilayani atau kebutuhan itu dibuat sedemikian rupa sehingga konsumen membutuhkan itu. Oke. Nah, itu sabun seperti itu. Sama halnya juga pakaian. Ada pakaian tidur, pakaian pesta, ada pakaian olahraga dan seterusnya dan itu kan kebutuhan-kebutuhan. Di pakaian olahraga dipecah lagi. Oh, ada untuk pelari harus ada yang pakaian dengan bahan yang mendinginkan badan sewaktu berlari ya. Kalau Puma dengan teknologi apa, Adidas teknologi apa, mereka masing-masing mencoba meyakinkan bahwa kamu tuh butuh ini loh. Kamu tuh nggak tahu, kamu tuh butuh ini. Nah, sehingga sama dengan saya nggak tahu pakaian kategori yang di dilayani ya oleh siapa maaf tadi Mel namanya Oleh Lux Marjaya. Lux Marjaya. Jadi sama seperti itu ya. Kayak Sritex juga dia buat pakaian untuk khusus pakaian tentara. Pakaian tentara dengan teknologi yang apa namanya kuat anti apa kebakar atau pakaian formula pembalap Formula 1 dia mendesain sehingga kalaupun pakaian itu dibakar pemakainya tidak merasa panasnya dari di dalam dan seterusnya dan seterusnya. Jadi akan tetap ada yang namanya needs yang berevolusi, kebutuhan-kebutuhan yang berevolusi. Bisa jadi tidak mendasar, tapi itu hanya apa penambahan dari yang mendasar ya kebutuhan bersandang. Bisa juga benar-benar kebutuhan yang berbeda. Gitu. Jadi akan selalu ada needs ya. Kalau nggak mau disebutnya problem ya, pasti ada needs. Jadi lebih ke apa sih kebutuhannya ya Pak, spesifik yang mau kita berikan solusinya. Oke, kita lanjut ke successpeople.id. Bagaimana cara menentukan value proposition yang tepat terhadap bisnis kita, Pak? Bagaimana belajar e-course-nya di bisnis.id? Jadi
apa namanya, ini suatu proses ya. Penciptaan value itu adalah suatu proses. Kita harus memahami atau menganalisa dulu ya, yang perlu kita ketahui tentang kategori dan konsumernya itu. Dan itu dipecah lagi kategorinya mengenai apa namanya, subkategori mana atau definisi kategori mana yang ingin kita masukin. Terus yang kedua konsumernya tipikal kayak apa, kita harus mensegmentasi mereka seperti apa, siapa yang membutuhkan. Jadi ada analisa-analisa mendasar yang kita perlu lakukan dan itu akhirnya akan membantu kita menciptakan value yang unik dan relevan. Nah, kata-kata unik udah jelas ya, pembeda. Relevan sehingga relevan terhadap target yang kita bidik gitu. Kebanyakan teman-teman itu ATM gitu loh. ATM masuk tidak paham ya, target utamanya siapa. Targetnya semua aja orang yang bernafas di dunia ini gitu. Padahal itu adalah langkah awal yang salah. Ya, bagaimana kita bisa menciptakan suatu produk yang bisa untuk semua orang? Kan enggak kan? When you are apa namanya appealing for everybody, you are nobody sebenarnya. Hmm. Bagaimana saya bisa melayani umpama ke Melisa? Saya tahu Melisa wanita, saya tahu usianya berapa. Saya akan bisa lebih membuat produk yang jauh lebih dihargai oleh Melisa ketimbang saya buat untuk siapa saja. Dari sisi berkomunikasi saya bisa lebih tahu gaya bicaranya, gaya bahasanya Melisa apa, bahasanya yang digunakan apa. Itu semuanya akan membuat kita jauh lebih tajam dan jauh lebih bisa melayani dengan baik kepada konsumen yang kita bidik. Nah, ini proses-proses dari value creation ya, analisa kategori konsumernya, terus buying factors-nya, terus path to purchase-nya, dan seterusnya ya. Dan saya suggest ambillah itu apa value creation e-course, nggak mahal tapi cukup fundamental untuk membantu kita punya penawaran bisnis yang unik dan relevan. Yes. Sorry, baterai saya habis. Oke. Oke, ya itu. Jadi teman-teman yang ingin belajar e-course value creation itu bisa langsung di aplikasi atau bisa di Business ID, linknya bisa klik di bio Business ID di Instagramnya atau bisa di DM, nanti kita berikan linknya. Oke, udah jam 9, kita ke satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya, boleh, silakan. Bagaimana mengukur tingkat keberhasilan promosi Pak? Dan biasanya berapa persen biaya yang diinvestasikan? Oke, tingkat pengukuran promosi. Nah, biasanya itu kembali dari tujuan kita dari awalnya dulu. Oke. Seperti halnya komunikasi, kita akan selalu di awal dalam mendesain promosi atau komunikasi itu kita harus punya objektif. Ya, objektifnya apa? Tujuan kita apa untuk promosi atau komunikasi? Bisa jadi contohnya meningkatkan jumlah pengguna baru sebagai salah satu objektifnya. Dari 1 juta orang menjadi 2 juta orang sebagai contoh. Bisa jadi objektifnya adalah meningkatkan konsumsi dari minum 1 gelas per minggu menjadi 1 gelas per hari. Bisa jadi kalau tadi contoh di pakaian, biasanya konsumen-konsumen belanja satu setiap 6 bulan menjadi satu setiap 3 bulan. Nah, ini banyak ya teman-teman. Saya juga membantu salah satu klien saya untuk melakukan research ya. Kayak di pakaian itu sebelum pandemi kita udah tahu mereka belinya, kalau wanita itu yang cukup mengherankan saya. Ternyata wanita bisa beli 2-4 potong per bulan sebelum pandemi. Tapi sekarang setelah pandemi, mereka belinya mungkin 1 atau 2 dalam 6 bulan, bukan dalam 1 bulan. Nah, kalau kita tahu kayak gitu, akhirnya kita ceritanya mau mengadakan promosi supaya kembali lagi ke masa sebelum pandemi.
Ya, sekarang udah turun 1-2 per 6 bulan, kita mau kembalikan menjadi 1 atau 2 potong per bulan. Nah, itu kan objektif-objektif. Nah, akhirnya kalau kita sudah punya objektif itu, tentunya kita akan punya desain daripada promosi atau komunikasi yang bisa mencapai objektif itu. Nah, setelah itu, setelah kita jalanin programnya, ya udah kita akan kembali lagi mengecek apakah target yang kita canangkan di awal itu tercapai atau tidak. Seperti itu. Nah, kebanyakan banyak yang melakukan promosi komunikasi tanpa objektif, sehingga setelah di akhir masa promosi sama komunikasi, setelah ditanyakan ini efektif apa tidak, eh ya bagus, penjualannya naik 5%. Bisa jadi 5% itu bagus, tapi kalau itu udah dicanangkan targetnya 2% kenaikannya, pencapaiannya aktualnya 5% menjadi bagus. Tapi kalau 5% di awal kita nggak pernah mencanangkan, bagus atau tidak akhirnya nggak tahu kita. Hmm. Ya, kalau seandainya kita naik 5%, sebenarnya potensinya untuk program-program sejenis normanya di pasar itu naiknya 50%, ya pencapaian 5%, walaupun ada kenaikan, masih belum cukup sebenarnya. Masih kurang efektif. Jadi semakin kita sering melakukan promosi dan itu, kita biasanya ada norma-norma yang kita bisa dapat. Berapa sih sebenarnya kalau jenis-jenis promosi seperti ini kenaikannya gitu. Kayak saya waktu itu bahwa di Unlin, norma untuk promosi tertentu itu naiknya 10%, tapi saya bisa naik 20%. Wow, saya bisa meyakinkan diri sendiri dan organisasi kita bahwa performa kita bagus. Karena biasanya orang naik cuma 10% atau promosi sejenis naiknya 10%, kita naiknya 20%. Pertanyaannya, untuk mendapatkan angka-angka itu dari mana? Ya kita harus sering melakukan hal yang sama, akhirnya kita bisa tahu sendiri. Hmm. Atau kita bisa ngelihat norma di pasar, kompetitor kalau melakukan hal gitu, biasanya mereka naik berapa persen sih? Ya mungkin nggak langsung dari kompetitornya, bisa jadi dari toko di mana mereka melakukan promosi itu, kita bisa ada gambaran. Ya, jadi yang pertama bagaimana cara mengukurnya adalah kita harus punya objektif dulu di awal. Kita harus set objektif itu dalam bentuk KPI tadi ya, Key Performance Indicator. Kalau mau naik, naiknya berapa persen? Itu di awal. Nanti itu digunakan sebagai bahan evaluasi setelah promosi itu berakhir. Nah, terus pertanyaan kedua, kalau saya nggak salah tadi, adalah berapa biayanya atau berapa persentase daripada promosi. Nah, itu kembali lagi, nggak ada bakunya, ya, nggak ada bakunya. Bisa kalau saya ambil contoh, ANP itu bisa range-nya, ANP itu adalah advertising and promotion, ya, biaya iklan dan promosi. Itu bisa dari 10 sampai 25%, bahkan 30%. Ini yang konvensional ya, bukan startup teknologi yang model-model kayak Gojek, Amazon, itu lain lagi ininya, hitungannya, karena mereka menggunakan duit investor yang tanda kutip bisa digunakan untuk tanda kutip dibakar ya. Tapi kita bicara secara bisnis konvensional di consumer goods yang umumnya. Biasanya segitu, 10 sampai 25, 30. Tapi itu juga bukan bisa menjadi patokan kita. Perusahaan yang kecil bisa jadi 25, 30, tapi omsetnya atau sales revenue-nya 100 M, berarti kan berapa? 25 M atau 30 M kan? Itu akan masih jauh lebih kecil dari perusahaan yang triliunan rupiah. Dia mungkin cuma 5%, tapi 5% dari 1 triliun. 5% dari 1 triliun itu kan berapa? lima 500 500 miliar nih. 50 Pak, 50. 50 miliar. Ya, jadi bayangin tadi, akan berbeda. Sehingga kesimpulannya sebenarnya adalah kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Ujung-ujungnya seperti itu. Oke, Yes. mau itu 5, mau itu 10, atau 30%, itu sebenarnya tergantung
perencanaan kita untuk investasi di situ. Oke. Jadi Anlin pada waktu itu juga bisa persentasenya besar, tapi skalanya pada saat itu adalah UMKM. Jauh secara absolut dari uang yang dibelanjakan untuk iklan dan promosi jauh lebih kecil secara absolut ya, terhadap pesaing-pesaingnya kayak Nestle dan Bendera. Nah, Yes. tapi kan kita harus tahu dengan uang yang segitu itu kemampuan kita, prioritas kita mau arahkan kemana nih ya? Berarti harus pakai media-media yang benar-benar efektif gitu loh. Itu ada Yes. caranya sendiri untuk nyari gimana medianya bisa efektif dan seterusnya. Oke? Oke, Pak Bas. Ini kita ada dua pertanyaan dari M. Yasir dan Filosofi Hijab. Kita akan bahas di Bisnis Q&A Senin depan ya, di jam 8 sampai 9 pagi bersama Pak Baskoro Hadi. Oke. Pertanyaannya udah saya catat, jadi teman-teman bisa join lagi di sesi minggu depan dan kita bisa bisa bahas pertanyaan-pertanyaan lain. Oke, thank you Pak Bas, thank you Business Planner semuanya. Thank you, Mel. Thank you, Business Planner. Sampai ketemu minggu depan ya. Sampai ketemu minggu depan, dan di hari Rabu kita juga ada Business Q&A bersama Pak Budisman jam 8 sampai jam 9 pagi. Dan jangan lupa download aplikasi Business ID. Teman-teman bisa akses tayangan ulang Business Forum secara free di sana. Oke, thank you Pak Bas, thank you Business Planner semuanya. Oke.